Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Honda Jazz GD3 VTEC tahun 2005, transmisi manual. Mobil ini pesanan Pak Andri dari Tangerang. Hari ini saya review di lokasi body repair yang bakal kita jadikan langganan, tepatnya di daerah Bekasi. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi harga mobil yang kami review, dapat spesifikasi detail mobil yang kami review, dan cara bagaimana inspeksi mobil bekas. Jadi Anda banyak dapat informasi dari video ini. Semua mobil bekas yang dipesan di channel ini saya akan review secara detail seperti di video ini. Beginilah mobil yang baru kita dapatkan. Namanya juga mobil bekas dipakai, biasanya ada lecet di bodi, kemudian perbaikan kaki-kaki misalnya, ganti oli, kemudian ganti ban. Mobilnya kotor banget, harus di salon. Biasanya ada saja jika kita memutuskan beli mobil bekas, akan ada rapi-rapi untuk unitnya. Yang seperti itu kita bisa bantu bereskan. Jadi jika Anda pesan mobil kami untuk rapi-rapi perbaikan, kita bisa bantu. Jadi pastinya ketika mobil ini diserahkan kepada pemesan, pastinya akan ada perbedaan karena kita bereskan dulu. Saya akan bahas kondisinya mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Kondisi saat ini pecah parah sih tidak ada. Grill juga kondisinya baik, tapi jika kita lihat secara detail memang ada beberapa yang lecet di bagian bawah, tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total ya dicat ulang. Yang seperti ini juga tidak bisa dipoles. Satu panel, hitungannya satu bumper, jika ingin dicat ulang 500.000 per panel. Kemudian headlamp bagian kiri utuh, dan untuk kap mesin kondisi catnya baik. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 87,4 mikron. Jadi masih original cat dari kap mesin ini. Velgnya 15 inci, masih OEM dari Honda. Kondisi catnya baik, tidak ada pecah, tidak ada retak. Kemudian produksi ban di tahun 2020. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2020 jelas masih layak dipakai. Ketebalan juga masih di 7,23 mm. Jadi masih layak dipakai untuk ban depan bagian kanan. Liner fender bagian kanan utuh, dan untuk kampas rem bagian depan kanan masih tebal, masih layak dipakai. Fender depan kanan kondisi catnya baik. Ketebalan catnya 134 mikron, sudah pernah dicat ulang. Kemudian spion bagian kanan ini juga kondisinya baik, tapi ada beberapa yang luka memang. Jika ingin mulus total ya dicat ulang. Pilar-pilar sampai ke atap masih original. Tidak ada pecah. Antena utuh, hanya di bagian spoiler dia ada bule. Bule itu cat ori, kemudian kepanasan jadinya kelotok. Bagian ini juga jika ingin mulus total dicat ulang bisa. Ban belakang bagian kanan. Produksi di tahun 2019, pemasangannya di dalam. Ketebalannya 5,17 mm. Masih baik, dan untuk produksi 2019 belum expired. Sampai 2024 ini bisa dipakai. Kemudian untuk velg rata-rata bagus catnya. Tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai. Dan untuk kampas rem bagian belakang, pengereman sudah cakram ya. Tebal.
Ini kampas remnya di atas, besinya di bawah. Masih layak dipakai. Fender belakang kanan di sini ada penyok. Jika ingin mulus total dicat ulang. Tapi masih original catnya, rata-rata luar biasa. 72,3 mikron. Pintu belakang kanan di handle dia ada lecet, bule. Pecah parah sih tidak ada. Dan untuk karet-karet bagian belakang ini, karet balon bagus, kemudian karet pintu bagus, silar pintu juga utuh. Pintu bagian driver sama, tidak ada pecah parah. Side skirt ada di bawah sini yang lecet. Side body molding bagus. Ketebalannya 121 mikron, pernah dicat ulang. Kemudian bagian driver masih original. Jadi masih ada yang ori dan ada yang pernah dicat ulang. Tapi ketebalan baik, tidak ada dempul tebal. Kita juga bisa lihat dari pilar-pilarnya ini masih pada utuh. Nah ini, plastik pabrikannya utuh. Jadi mobil ini jelas belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping. Kemudian karet pintu, silar pintu juga utuh. Jadi jelas mobil ini bagian samping kanan tidak ada bekas tabrakan keras dari samping kanan. Karena mulai dari pilar A, pilar B, pilar C, pilar D, serta silar pintunya semuanya utuh. Meskipun pernah dicat ulang tapi sudah kita ukur ketebalannya baik. Jadi tidak ada bekas tabrakan keras dari samping kanan. Dan ini untuk bagian belakangnya, stop lamp bagian kanan ini utuh. Bagasi belakang ini kondisi catnya baik. Emblem VTEC tidak ada. Ini banyak di marketplace, harganya mulai dari 50.000 sampai 150.000. Kemudian untuk cat bagasi belakang ini masih original. Stop lamp bagian kiri utuh. Stop lampnya sudah gantian ya. Dan bawaannya juga dibawakan. Jadi dapat 2 stop lamp. Bumper belakang sudah pernah dicat ulang. Kondisi saat ini seperti ini. Ada lecet di body kit. Jika ingin mulus total, dicat ulang lagi. Karena jika kita lihat secara detail, di sini juga ada luka ya dan baret. Bagian kanan juga ada di bagian bawah body kit. Jadi jika ingin dicat ulang, hitungannya 1 panel 1 bumper. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian belakangnya. Trim bagian kanan utuh, bagian kiri utuh, lampu kabin juga aktif. Ban serep posisinya di bawah sini, full size. Kemudian produksi ban di tahun 2008. Sudah expired tapi bahan serep kan jarang turun ya, jadi masih layak lah. Ketebalan juga masih di 5,24 mm. Jadi masih layak dipakai untuk bahan serep. Dongkrak kunci roda ada. Kemudian kotor bisa hilang di salon. Dan untuk silar bagasi belakang ini utuh. Cross member masih sebagus ini ya. Mobil tahun 2005. Nah ini plastik pabrikannya masih sangat presisi. Kemudian karet balon ini juga masih baik kondisinya. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya tidak ada bekas tabrakan keras dari belakang. Karena mulai dari cat bagasinya saja masih original. Kemudian silar bagasinya utuh. Dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2019 sama dengan belakang kanan. Pas 1 tahun ini 2024 masih bisa dipakai. Kemudian ketebalan juga sama rata 5 mm. Jadi masih bisa dipakai spare 1 tahun inilah. Dan untuk kampas rem tebel ini masih layak dipakai. Fender belakang kiri kondisi catnya baik. Ketebalan 73,8 mikron masih original. Pintu belakang kiri ada baret di bagian atas ini panjang. Jadi jika ingin mulus total dicat ulang. Masih original. Di bagian side skirts juga ada di bawah yang lecet.
Karet balon bagian pintu belakang kiri kondisinya masih baik. Sealer pintu, karet pintu kondisinya baik. Pintu depan kiri di sini ada luka juga sama, tidak bisa dipoles. Di bawah sini juga ada baret. Jadi hitungannya per panel ya. Kemudian side skirts juga per panel. Ketebalannya pintu depan kiri ini 124 mikron, pernah dicat ulang. Spion bagian kiri kondisi catnya baik. Fender depan kiri kondisi catnya baik. Ketebalan 115 mikron, sudah pernah dicat ulang. Ban depan bagian kiri produksi di tahun 2020. Ketebalan dengan depan kanan sama 7 mm. Jadi untuk semua ban mobil ini layak dipakai. Belum ada yang expired dan belum ada yang tipis. Velg bagian depan ini saja yang kurang bagus catnya. Ada lecet, tapi bisa dicat ulang. Hitungannya satu velg 150.000. Kemudian untuk kampas rem bagian depan kiri tebal. Ini kampas remnya di samping kiri, besinya di samping kanan. Layak dipakai. Liner fender bagian kiri utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Luar biasanya mobil ini masih banyak yang original catnya. Mobilnya tahun 2005. Artinya sangat-sangat dirawat oleh owner lamanya. Jarang kehujanan, jarang kepanasan. Itu luar biasa kalau menurut saya. Kemudian yang pernah dicat ulang juga wajar karena ketebalan masih baik, hanya pernah disiram. Dan kondisi saat ini namanya juga mobil bekas dipakai. Ada lecet di bumper, kemudian penyok di fender, di pintu, di bagian side skirts. Saya lihat sampai ke velg 5 panel lah. Jika diingin diperbaiki, total keseluruhan dicat ulang sekitar 2.500.000. Beres nantinya akan mulus total, yang lecet-lecet dicat ulang. Kemudian mobil ini beberapa baret halus itu bisa dipoles. Jadi poles itu masuknya nyalon, mulai dari poles bodi, interior dibersihkan, ruang mesin, bagasi. Total jenis mobil kecil seperti ini, hatchback atau city car, sedan, itu di tukang salon langganan saya 500.000. Kemudian mobil ini sudah kita lihat sendiri. Untuk bagian pilar utuh, sealer pintu utuh, rear cross member utuh, ketebalan juga masih baik. Jadi jelas mobil ini tidak ada bekas tabrakan keras. Honda Jazz GD3 ada dua varian mesin, IDSi dan VTEC. Mobil ini VTEC 1500 cc, 4 silinder, tenaganya 108 PS, torsinya 143 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat mobil ini transmisi manual 5 percepatan. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya review tes rata-rata dalam kota 11-12 km per liter. Dan untuk rute luar kota 13-14 km per liter. Dan ini suara mesinnya. Di bagian suara mesin dia ada suara dari tensioner fan belt. Sudah saya jelaskan kepada pemesan, jika diganti satu set berikut dengan mountingnya itu di 750.000. Tapi jika bisa beli tensionernya saja itu di 350.000. Jadi nanti kita akan bawa ke bengkel. Ini di luar engine ya, untuk pembakaran masih bagus, tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi untuk mesin bagus, pembakaran masih sempurna. Kemudian radiator ini menggunakan air coolant, jadi masih bagus pendinginannya. Untuk packing dan seal di bagian engine tidak ada yang minta waktunya diganti. Untuk bagian atas cover valve, kemudian gearbox atas kering, dan untuk bawahnya sebenarnya ada oli tapi hanya sedikit-sedikit ya. Dan saya tanyakan kepada owner, mobil ini habis diganti seal VTEC, seal kerak as, dan karter. Kabarnya belum lama ini. Jadi kemarin saya jelaskan kepada owner, di bagian bawah ada oli. Kemudian
ownernya jawab katanya habis diperbaiki. Jadi kata ownernya ini hanya sisa-sisa, ada sedikit ya, katanya sisa-sisa. Jika memang hanya sisa-sisa sih, ini masuknya nyalon, bersih. Tapi karena sejarahnya katanya, jadi tetap saya akan pahitkan kepada pemesan. Jika memang setelah dibersihkan masih ada oli, ya terpaksa nanti diperbaiki. Saya lihat sih memang dari seal kerkas, karena adanya di gearbox, seal kerkas bagian belakang. Paling ini saja. Kemudian karter mesin. Jadi ada dua bagian, jika memang pahit setelah dibersihkan olinya ternyata masih, berarti ya bocor. Tapi jika setelah dibersihkan tidak keluar oli lagi, ya berarti benar kata ownernya, habis diperbaiki. Mobil ini kilometernya 132.000, dan untuk catatan penggantian oli mesin berikutnya ada di 140.000. Hasil tes olinya di 45,3% sesuai. Dan untuk mobil transmisi manual juga ada oli persneleng, tidak ada catatannya, jadi saya sarankan untuk diganti. Oli persneling itu di 250.000. Kemudian minyak rem minta waktunya dikuras, ada beberapa kadar air. Kuras minyak rem 250.000. Dan untuk aki menggunakan aki merek GS 35 ampere 12 volt. CCA di 300, hasil tesnya replace. Baterai Hals di 49%. Jadi akinya lemah. Sudah saya sampaikan kepada pemesan juga pas waktu sebelum dibayar, pas waktu inspeksi. Minta waktunya diganti. Tuker tambah dengan aki basah itu di 900.000. Tapi jika ingin memakai yang kering sekitar 1 juta lah untuk penggantian tuker tambah aki. Dan untuk kap mesin, sealernya utuh. Cat dalam kap mesin ini juga masih, bawaannya masih ori. Nah ini ya, sealernya utuh. Ini bisa dipasang lagi. Saya akan buka sedikit-sedikit agar terlihat sealernya. Kemudian apron, cross member depan, bullhead, peneng-peneng ini juga masih pada original. Bagian depan utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada bekas tabrakan keras, karena semuanya utuh. Kunci masih dapat 2, masih original, cuma remote-nya dia tidak ada. Tapi central lock-nya dia masih bekerja. Jadi tinggal pasang remote saja. Untuk pemasangan remote aftermarket 250.000. Nanti remote-nya dapat 2. Inilah door trim bagian driver, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Kaca film bagian driver kondisinya baik. Power window-nya aktif autonya, tapi dia ada suara ya, seperti ini. Naik juga sama, ada suara. Ini bisa diservis. Motornya sih kan masih aktif ya, hanya bagian gearnya mungkin kurang grease atau gimana, nanti diservis bisa. Sudah saya sampaikan kepada pemesan sekitar 200.000 lah untuk servis power window. Kemudian kaca film bagian depan kiri kondisinya baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri kondisinya baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian bagasi belakang kondisinya baik, kaca film bagian belakang kanan kondisinya baik, dan power window-nya aktif. Kemudian untuk electric mirror bagian kanan aktif, electric mirror bagian kiri aktif. Semuanya berfungsi dengan baik. Door trim depan kiri kondisinya utuh. Plafon bagian depan ini kondisinya utuh, sedikit kotor bisa hilang nanti di salon. Joknya aslinya fabric dan saat ini hanya disarung. Sarung jok bagian penumpang depan kondisinya bagus, dan untuk bagian driver sarung joknya ada yang sobek. Ini sebenarnya bisa diperbaiki, hanya bagian yang sobek saja. Yang seperti ini 1 titik, 2 titik, kemungkinan dengan kiri 3 titik. Jika di pas jahitan ini bisa dijahit ulang. Sekitar 600.000 lah, karena banyak ya, 1, 2, 3. Tapi jika mau dilepas kemudian memakai originalnya juga ada. Ini di dalamnya originalnya masih ada, jadi tergantung pemesannya. Karpet lantai masih original, dan untuk mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Besi-besi tidak ada karat. Di
Atas ini juga tidak ada karat. Jadi jelas mobilnya tidak bekas banjir, karena tidak ada karat-karat. Marker pabrikan juga masih ada, masih putih ya, putih. Kepala baut juga putih, jadi jelas tidak bekas banjir. Kontak ACC sudah on, soket BD2 sudah terpasang, dan ini hasil diagnosanya semuanya pas, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Door trim belakang kanan detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Door trim belakang kiri sama utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian belakang ini juga kondisinya utuh. Kemudian untuk hand grip semuanya utuh. Jok belakang ini juga sama di sarung. Sarungnya masih bagus. Originalnya juga ada di dalamnya. Nah ini. Dan ini surat-suratnya. Pajak per tahun mobil ini 1.600.000 PKB-nya. Saat ini pajaknya bulan 8 2024. Hidup panjang. Plat 2025. Kelengkapannya STNK BPKB, dan untuk keasliannya sudah kita cek semua asli, hanya faktur yang tidak ada. Jadi kemungkinan pernah balik nama di tahun 2017, fakturnya tertahan, biasanya seperti itu. Pas waktu balik nama ditahan di Samsat. Itu untuk data mereka. Dan faktur itu tidak terlalu penting ya. Biasanya jika mau di leasing BPKB-nya itu butuh faktur. Dan saya juga bisa urus fakturnya, biayanya 500.000. Jika Pak Andri ingin ada fakturnya mobil ini, kita juga bisa bantu. Kilometernya 132.000. Dan ini kondisi setirnya masih kenceng. Kemudian fisiknya di samping-samping ini tidak ada yang rusak. Untuk lecet sih ada di bagian ini, kemungkinan bekas tangan seperti ini. Jadi sih bisa di repaint jika mau, tapi warnanya mungkin jadi hitam ya. Bisa, jika ada pengecatan di mobil ini, misalnya bagian ini mau di repaint bisa. Kemudian untuk pedal rem, gas kopling tidak ada yang habis. Mobil ini ada buku servis, ada manual book, masih lengkap. Tapi untuk mobil tahun 2005 tidak ada yang servis record. Hanya beberapa kali saja mungkin masuk ke bengkel resminya. Ini terakhir di tahun 2018. Hanya pelengkap saja ya. Untuk mengecek odometer original atau tidak, kita kan harus menyocokkan histori servisnya dari buku servis dari tahun ke tahun. Tapi jika tidak ada buku servis ya kita lihat ciri-ciri. Dan jika kita lihat ciri-ciri mobil ini, setir masih sebagus ini, kemudian pedal rem, gas kopling tidak ada yang habis, dan cat masih rata-rata masih original. Kemudian interior juga sebagus ini. Jadi kalau menurut saya kilometer 132.000 masuk akal. Dan untuk catatan penggantian oli berikutnya, ini 140.000 untuk oli mesin. Oli persneleng tidak ada catatannya, jadi saya sarankan untuk diganti. Dan untuk indikatornya tidak ada yang dimatikan. Cek engine, tekanan oli aki di sebelah kiri, suhu panas mesin, IPS di sebelah kanan. Saya akan nyalakan mesinnya. Itu ya, agak berat, jadi memang akinya harus diganti lah. Takutnya bisa merusak electronic control unit juga jika tidak diganti akinya. Jadi saya sarankan untuk diganti, karena hasil tesnya juga replace ya, lemah. Kemudian untuk kelistrikan jelas bagus ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki, IPS semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. RPM juga di 900 normal. Power steering juga enteng. Ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif. Kaca depan ini di sini ada yang lecet sedikit ya. Kemungkinan bisa masuk ke spesialis kaca kemudian dipoles. Tapi memang mahal. Poles kaca itu 600 ribuan. Tapi pengalaman saya yang ngegaris lecet itu bisa hilang masuk ke spesialis kaca. Jadi nanti kita akan coba. Kemudian wipernya aktif. Nipasnya masih detail, karet wiper masih bagus. Bagian belakang
Hanya bagian belakang dia sudah ada suara. Dan ngipasnya juga sudah kurang detail lah. Jadi karet wiper bagian belakang diganti. 80.000 lah untuk karet wipernya. Ventilasi AC utuh, dashboard juga masih pada utuh, ventilasi AC bagian kiri utuh, laci-laci masih bagus, ventilasi AC bagian tengah baik, lampu-lampu aktif, head unit double din model lama merek Pioneer aktif. Kemudian AC juga dingin. Saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin dari suhu 33,1 derajat Celcius. Saya akan tempelkan di sini. Kita tunggu pelan-pelan turun. Proses pengecekan AC seperti ini. Kita tempelkan di ventilasi AC sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya AC-nya masih dingin. 26,8 derajat Celcius. Jadi jelas mobil ini AC-nya dingin. Di paling bawah sini ada soket lighter, ada tempat penyimpanan, dan ini tuas persnelengnya manual 5 percepatan. Tuas persnelengnya juga enak sekali. Plat kopling juga masih bagus mobil ini. Parking brake juga masih pendek. Di sini ada 2 buah cup holders. Kondisinya baik, hanya kotor bisa hilang di salon. Pengaturan seat belt dia sudah adjustable dan fungsinya seat belt ini juga baik. Hand grip semuanya kondisinya baik. Sun visor ada vanity mirror, kondisinya baik. Spion tengah sudah Dynex. Sun visor bagian driver sama kondisinya baik. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Andri dari Tangerang. Untuk kaki-kaki juga mobil ini tidak ada perbaikan, masih senyap, setir juga stabil, tidak lari ke kanan dan ke kiri. Mobil ini layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan tidak kilometernya tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan banyak, yang bekas banjir juga banyak. Tapi tidak kita rekomendasikan unit seperti itu. Jadi unit seperti inilah yang akan kita rekomendasikan kepada pemesan. Kemudian mobil tahun 2005. Pemakaian wajar dalam 1 tahun itu 15.000 sampai 20.000. Artinya standar kilometernya mungkin yang normal itu di 250.000 dan mobil ini kilometernya 130 ribuan. Jelas mobil ini rendah sekali kilometernya. Jadi jelas mobil ini layak sekali dibeli. Kemudian PR-nya juga masih di batas wajar. Untuk PR di mobil bekas, apalagi tahun 2005 seperti ini, biasanya akan ada perbaikan bodi, perbaikan kaki-kaki, dan mobil ini perbaikan kaki-kaki tidak. Packing dan seal biasanya harus ganti ban. Jadi jika kita memutuskan beli mobil bekas, kita harus adakan spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Mobil ini total pembelian di angka 83 juta. Seperti biasa, saya persilahkan kepada pemesan untuk nego kepada owner. Pak Andri juga sempat nego kepada owner mobil ini. Deal di harga 83 juta. Kemudian pemesan misalnya punya informasi sendiri, iklannya dari OLX atau di marketplace Facebook, kita yang turun ke lokasi juga bisa. Kemudian unitnya dari kami, pas waktu nego juga pemesan bisa langsung nego. Jadi kita terbuka, tidak ada yang kami tutupi. Total detail yang saya jelaskan PR mobil ini berikut dengan jasa. Totalnya di 94 juta lah. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, untuk update harga saat ini Honda Jazz GD3 tipe VTEC tahun 2004-2005. Untuk update harga saat ini siapkan dana di 85 juta sampai 95 juta. Dana tersebut sudah total, sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi dan berikut jasa. Tapi kembali lagi kepada pemesan, jika memang pemesan tidak masalah di bodi lecet, kemudian ada beberapa rapi-rapi interior, itu bukan PR fatal, bisa dilewat. Artinya misalnya kita cari yang penting-penting dulu untuk rapi-rapihnya. Jelas dana dari 90 juta pun pastinya akan ada sisa. Kemudian kembali lagi kepada rezeki. Namanya mobil bekas itu harganya tidak akan sama rata. Bisa jadi jika rezeki dapat harganya murah misalnya 75 juta atau 77 juta misalnya, ya jelas dananya akan ada sisa.
Kami terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Untuk total dana 85 juta sampai 95 juta itu estimasi. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe, tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk seputar pertanyaan mobil bekas, misalnya Anda ingin pesan mobil apa di kami, kemudian Anda punya budget berapa, ingin pesan mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Silakan follow Instagram saya. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk masuk di pesanan, 1 bulan kita bisa buka 1 sampai 2 kali pemesanan. Jadi untuk masuk di pesanan ada jadwalnya. Silakan jika Anda ingin pesan mobil di kami, pertama Anda WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya dan kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan Anda waiting list. Nanti di hari buka pesanan yang akan kita kabari yang sudah waiting list. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.